Kita saat ini udah live ya di Facebook maupun di Zoom ya, sudah nyala. Selamat siang Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di kelas pasti paham investasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Kita bertemu lagi ya Bapak Ibu ya, setelah sekian lama kita tidak melakukan live di Zoom ya, maupun di live Facebook gitu ya. Kita hadir kembali dengan pastinya dengan suasana yang fresh ya, karena di sini sudah ada Mbak Ellen. Mbak Ellen Gracia ini dari Retail Research Analyst ya, yang akan membawakan materi pada siang hari ini, yaitu Giat Investasi untuk Kemerdekaan Finansial. Nah, nanti akan langsung dibawakan oleh Mbak Ellen ya, dan nanti kalau Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini punya pertanyaan terkait seputar tema kita pada siang hari ini ya, giat investasi kemerdekaan, karena kita menjelang 17-an nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau terkait perencanaan keuangan atau investasi bisa langsung tanyakan saja ke Mbak Ellen. Dan pastinya Bapak Ibu nanti ada di kolom Q&A ya untuk melakukan pertanyaan. Nanti bisa langsung tanya-tanya aja seputar market segala macam seperti itu ya. Dan mungkin yang join pada siang hari ini pastinya nggak dipungkiri juga pasti sudah ada yang pengalaman di market ya, atau di industri pasar modal seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang pengen di-sharing nih di kelas pasti pada siang hari ini, monggo bisa di-sharing aja. Kita diskusi langsung bersama Mbak Ellen dan nanti di sesi kedua itu ada membahas terkait platform dari CGS Sekuritas Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa menanyakan dari sisi keunggulan aplikasi maupun fitur yang kita tampilkan nantinya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sesi Mbak Ellen, mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business CGS Sekuritas Indonesia yang akan membawakan sesi kedua materi tentang platform dan nanti di sesi pertama yang akan dibawakan oleh Mbak Ellen ya. Nanti bisa langsung diskus saja di sesi satu maupun sesi kedua. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini yang belum membuka rekening atau yang bertanya-tanya nih buka rekeningnya tuh apakah susah atau harus mengunjungi kantor kami gitu ya. Nah, saat ini kita sudah melakukan pembukaan rekening secara online ya, secara online dan mudah. Jadi nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu registrasi menggunakan form seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung aja ke website kita di cgsymi.co.id. Nah, di layar kaca Bapak Ibu pasti sudah muncul nih. Jadi di sini adalah website resmi kami yang bisa Bapak Ibu kunjungi dan di sini lengkap sekali dari sisi update market seperti itu ya, berita-berita yang sedang booming pada minggu ini atau minggu sebelumnya seperti itu kita sudah menyiapkan materi yang tentunya sangat menarik untuk Bapak Ibu lihat dan kita juga ada kelas edukasi yang sangat disayangkan banget atau sangat disayangkan kalau misalnya Bapak Ibu melewatkan kelas-kelas kita seperti itu. Nah, untuk melihat kelas-kelas kita itu ada di jadwal kelas edukasi. Nah, di sini ada kelas kita ya tentunya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah melihat Mbak Ellen dan Mas Mino live di Instagram ya. Nah, di sini kita lebih perinci lagi membahasnya. Kalau sudah menjadi nasabah, kita setiap hari Jumat itu ada membahas terkait market dan itu kita akan membahas terkait CD teknikal, fundamental. Di situ akan dikupas tuntas seperti itu. Lalu untuk hari ini mungkin yang basic-basic aja, tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan yang sekiranya ingin ditanyakan terkait materinya Mbak Ellen, itu bisa ditanyakan langsung di kolom Q&A. Dan yang nggak kalah menariknya kita juga ada sekolah pasar modal Bapak Ibu. Jadi sekolah pasar modal ini diperuntukkan untuk yang ingin belajar atau mempelajari instrumen-instrumen yang di pasar modal, monggo bisa langsung tanyakan saja atau bisa langsung register, diklik di sini nanti Bapak Ibu akan bisa mengisi form ya seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat email dan sebagainya. Nanti kita akan hubungi langsung melalui WhatsApp dan kita akan masukkan grup seperti itu. Dan di sini materinya kita ada Mas Yusuf Adi Pradana ya dari Market Development Divisi IDX. Nah, di situ Mas Yusuf ya, Mas Yusuf itu akan menceritakan terkait instrumen di pasar modal
dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab, dan di sesi kedua kita akan membahas terkait platform ya. Dan kebetulan saat ini kita ada 2 platform dan kita lagi ongoing untuk melakukan atau pemindahan ke aplikasi terbaru. Jadi yang penasaran untuk mengikuti SPM ini, tentunya Bapak Ibu bisa klik register dan bisa mengunjungi website kami di cgscmb.co.id seperti itu. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita sudah ada Mbak Ellen yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Kita langsung sambut aja. Halo Mbak Ellen. Halo Wisnu, selamat siang. Terima kasih nih. Sama-sama Mbak Ellen. Oke, Mbak Ellen, mungkin sudah pada tidak sabar, langsung saja memasukkan atau memberikan materi yang hangat pada siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Wisnu. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya. Bapak dan Ibu selamat siang semuanya. Sudah waktunya selesai makan siang ya. Semoga dalam keadaan yang kenyang nih. Tapi tentunya tidak pernah kenyang yang namanya belajar ya. Karena kali ini saya Ellen Gracia senang sekali nih Retail Research Analyst CGS ya, yang Sekuritas bisa hadir menyapa Bapak dan Ibu semua ya. Nah, tidak terasa memang ini sudah bulan Agustus, di mana setiap tahunnya kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, pastinya di tengah semangat kemerdekaan ini, ada satu bentuk kebebasan lain yang pastinya kita inginkan semua ya, dan itu juga menjadi salah satu target ataupun juga tujuan yang begitu penting di kehidupan kita, yaitu kemerdekaan finansial. Nah, di hari ini kita akan membahas terkait dengan giat investasi untuk kemerdekaan finansial. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai pertanyaan nanti setelah sesi presentasi sudah selesai dijelaskan, bisa langsung saja menyampaikan di kolom Q&A yang ada di Zoom. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu merdeka finansial. Karena mungkin kita juga sering dengar ya dengan istilahnya nih, financial freedom. Ya, merdeka finansial ini kan adalah suatu keadaan ya, Bapak dan Ibu, ketika kita sudah mencapai kondisi finansial di mana jumlah dana atau tabungan kita ini tidak hanya cukup, tapi lebih dari cukup dan juga besar untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup, bahkan bisa berbagi kepada orang lain. Jadi kita juga selain kita bisa mencukupi diri sendiri, mencukupi keluarga kita juga bisa berbagi, berdonasi, dan lain sebagainya ya. Jadi dari sisi pengeluaran ini begitu bebas, begitu leluasa ya. Tidak ada yang mengikat begitu ya. Nah, selain itu, merdeka finansial juga kondisi di mana kita tidak lagi bergantung pada yang namanya pendapatan pasif atau passive income. Yang memang ini berarti passive income ya, atau pendapatan pasifnya ini berkontribusi bagi pendapatan. Jadi kita tidak lagi bergantung pada satu mata pencaharian ataupun pada gaji. Kita memiliki passive income ataupun pendapatan pasif yang bisa memberikan kita pendapatan nih setiap bulannya atau bahkan setiap harinya. Nah, istilah dari financial freedom atau kemerdekaan finansial ini sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh pakar keuangan Amerika Serikat Robert Kiyosaki ya. Jadi menurut Kiyosaki ini, kemerdekaan finansial ini bukanlah kondisi di mana kita itu harus kaya raya atau kita itu harus jadi anak sultan, anak konglomerat gitu ya, atau yang memang memiliki harta berlimpah, warisan atau sebagainya gitu untuk menjadi merdeka finansial, melainkan kondisi di mana kita tuh tidak perlu lagi bekerja untuk menghasilkan uang, sebalik lagi jadi uang yang bekerja untuk kita gitu ya, karena kita sudah memiliki tabungan, kemudian juga punya penghasilan pasif yang bisa membiayai kebutuhan dan gaya hidup kita. Jadi ketika kita sudah mencapai kondisi ini ataupun milestone ini nih Bapak dan Ibu, kekhawatiran kita akan kondisi keuangan ini cenderung nggak ada karena sudah terlepas dari yang namanya hutang, tunggakan tagihan yang belum dibayar dan lain sebagainya. Jadi baik itu hutang seperti mungkin kita sering dengar ya belakangan ini marak gitu ya yang dikejar-kejar oleh tagihan pinjaman online, itu tidak ada tuh. Kalau sudah merdeka finansial tidak ada skenario ataupun kasus seperti itu karena merdeka finansial ini memang baik dalam diri sendiri, keluarga sendiri ini sudah cukup dan bahkan bisa berbagi kepada orang lain lagi.
Nah, kalau ditanya, biasanya seperti apa sih ciri-ciri orang yang sudah merdeka finansial ya? Di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 tipe nih. Sebenarnya orang yang sudah merdeka finansial itu tadi balik lagi, memang bukan orang-orang yang harus dari kalangan-kalangan pejabat, artis, konglomerat seperti yang saya singgung sebelumnya ya, karena kemerdekaan finansial itu sebetulnya sesuai dengan siklus hidup atau life cycle yang sedang dijalani. Jadi sebagai contoh nih, orang yang baru lulus kuliah atau yang pertama kali bekerja nih dikatakan merdeka finansial ketika ia berpindah dari kondisi yang tadinya tergantung secara finansial menjadi enggak tergantung lagi. Sementara bagi orang yang menjelang usia pensiun, ini bisa dikatakan dia nih udah merdeka finansial ketika dia sudah punya tabungan ataupun juga dana pensiun atau tadi passive income yang cukup untuk mempertahankan gaya hidup mereka selama nanti sudah masa pensiun atau bahkan hingga tutup usia. Jadi merdeka finansial itu sebenarnya berdasarkan tahap kehidupan Bapak dan Ibu. Jadi apa sih sebenarnya kalau kita telaah lebih lanjut atau kita lihat lebih dalam lagi ya ciri-ciri dari merdeka finansial itu. Nah, yang pertama sudah pasti mempunyai investasi, karena investasi itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan passive income. Nah, kalau kita menabung saja, sebenarnya tidak ada yang salah dengan menabung saja. Tapi again, kita harus pikirkan lagi ya, kalau kita menabung saja kan ada tuh yang namanya biaya admin, sudah pasti tergerus. Kemudian kan kondisi ekonomi juga pastinya kan ada inflasi. Nah, itu dia kalau dana dibiarkan di tabungan saja ya kita harus pahami ya ada risiko-risiko seperti itu ya. Jadi investasi memang penting dilakukan dan sebenarnya investasi itu juga bisa dilakukan di berbagai bidang gitu. Misalnya bidang usaha, misalnya Bapak dan Ibu mungkin tertarik ataupun juga berminat nih untuk patungan buka usaha, mungkin buka usaha kuliner bareng, atau mungkin juga ada yang investasi juga di bidang properti, ada yang beli aset berupa rumah, apartemen, tanah, dan lain sebagainya kan juga ada ya. Atau mungkin juga bisa disewakan kembali atau dijual kembali begitu aset propertinya. Nah, yang akan kita bahas lebih dalam di kelas pasti kali ini adalah investasi keuangan. Karena investasi itu di keuangan ada berbagai instrumen seperti saham, reksadana, obligasi, deposito, dan juga lain-lainnya masih banyak. Jadi buat Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin mau buka rekening saham, bisa juga ya di scan barcode di berikut ini ya untuk pembukaan rekening CGS CIMB Sekuritas secara online. Nah, yang kedua ciri-cirinya adalah dana pensiun itu aman. Dana pendidikan juga harus aman, yang berarti masa depan ini sudah cukup terjamin. Misalnya dana pensiunnya nih tujuannya buat supaya punya tabungan atau punya aset yang nanti bisa nutupin biaya kebutuhan hidup dengan gaya hidup yang diinginkan. Nggak mau lagi bekerja lagi karena kan pastinya ingin menikmati masa tua begitu ya. Nah, ini punya kebebasan tidak hanya dari sisi waktu tapi juga dari sisi uang. Nah, ini dia adalah tujuan dari mengamankan dana pensiun. Dan yang ketiga adalah berhutang untuk hal yang produktif nih. Ini salah satu kriteria juga untuk bisa menuju merdeka finansial karena terlepas dari yang namanya jeratan utang konsumtif. Utang konsumtif ini seperti apa sih? Utang konsumtif ini harus dihindari nih Bapak dan Ibu karena ini pinjaman-pinjaman yang memang dimanfaatkan untuk membeli objek ya ataupun juga membeli barang yang sebetulnya tuh value-nya atau nilainya ini bisa menurun secara berkala. Jadi memang kurang begitu manfaat gitu untuk jangka panjangnya. Jadi sebetulnya kan ada juga ya kalau kita tahu utang-utang yang sifatnya itu baik misalkan nih. Ada beberapa skema bisnis contohnya nih yang memang lebih menguntungkan apabila dibiayai oleh hutang ya. Jadi dengan catatan sebelum kita menghutang ini kita harus tahu sudah dipastikan terlebih dahulu nih utangnya itu buat apa, secara jangka panjang value-nya seperti apa, dan yang paling penting adalah kita bisa nggak nih memiliki kemampuan untuk membayar hutang nantinya ya. Itu dia yang mungkin komponen ataupun juga faktor yang paling penting yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita berhutang. Nah,
Next-nya adalah mempunyai dana darurat. Ini dana darurat juga salah satu hal yang begitu penting, yang pastinya mendukung kesehatan finansial kita ya. Karena dengan adanya dana darurat, ini kita tidak perlu lagi khawatir jika nantinya ada keperluan mendesak ataupun juga mendadak dalam hal kondisi keuangan yang mengharuskan kita memang memiliki biaya pengeluaran yang cukup besar. Karena dana darurat ini juga selain untuk biaya untuk kondisi yang mendadak ataupun juga mendesak, dana darurat ini sebenarnya juga bisa buat tabungan masa depan. Nah, ini terutama seiring dengan bertambahnya usia dan juga tahapan kehidupan yang juga dijalani ya Bapak dan Ibu, karena dana darurat ini juga perlu kita sesuaikan masing-masing. Jadi ketika sudah menikah ataupun juga sudah memiliki pasangan, sudah memiliki anak, ini biasanya orang-orang yang sudah merdeka finansial, mereka telah mempersiapkan dana daruratnya ini sebanyak 6 kali hingga 9 kali pengeluaran tiap bulannya, ataupun juga 6 sampai 9 kali dari gaji mereka. Nah, ini beda lagi jika mempersiapkan dana daruratnya itu untuk yang masih single ya, ataupun juga yang belum menikah, belum berkeluarga. Nah, ini beda lagi. Kalau untuk yang single, disarankan mempersiapkan dana darurat ini sebesar 3 kali gaji. Kalau bisa sih 6 kali gaji lebih bagus lagi sih, tapi mungkin 3 kali gaji dulu ya. Karena dana darurat ini nantinya bisa digunakan mungkin saat situasi seperti mendadak di PHK, ataupun kalau kita ingat kondisi pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, di mana kita tidak ada yang pernah menyangka ya, situasi di saat itu memang serba tidak pasti. Jadi memang disinilah mungkin yang menjadi suatu pembelajaran buat kita semua, regardless kita di usia berapa saja, atau kita dalam status single, menikah, punya anak, atau lain sebagainya, memang mempersiapkan dana darurat itu ataupun juga mempersiapkan uang simpanan itu menjadi salah satu kunci penting untuk memastikan kesehatan finansial kita. Nah, kalau yang sudah berumah tangga ataupun juga memiliki anak, tentunya dana darurat ini lebih penting lagi karena kan sudah ada tanggungannya. Jadi jumlah dana darurat yang direkomendasikan untuk bagi yang sudah berkeluarga ataupun yang juga sudah punya anak, ini minimal 6 kali gaji atau 6 hingga 12 kali gaji ya kalau bisa. Jadi bagi yang sudah berkeluarga ataupun yang sudah punya anak, dana darurat ini bisa sangat membantu ya, karena kondisi-kondisi keuangan keluarga tentunya lebih besar lagi jika ada sesuatu hal yang tidak terduga, seperti misalnya sakit kah, atau bahkan ada yang meninggal ya, ataupun juga kepala keluarganya nih meninggal dunia. Jadi dana darurat ini bisa dipakai untuk memastikan kebutuhan harian, mungkin juga bisa memastikan dulu nih pendapatan selama nantinya mungkin saat di PHK nanti pekerjaan baru bisa didapatkan lagi, atau nantinya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti pendidikan anak begitu. Nah, terakhir adalah terlindungi asuransi. Nah, setelah mengamankan darurat, kita perlu mengamankan tabungan atau investasi dari risiko pengeluaran yang besar jika jatuh sakit atau tadi ya seperti kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan seperti mungkin mendadak ke PHK atau lain sebagainya. Nah, produk yang memang bisa memberikan proteksi dari risiko keuangan adalah asuransi seperti asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini lebih diprioritaskan bagi mereka yang masih muda dan juga berusia, sehingga resikonya ini relatif masih lebih kecil. Namun berbeda lagi jika mereka punya utang, punya tanggungan, atau tulang punggung keluarga nih Bapak dan Ibu, diperlukan asuransi yang berbeda lagi, yaitu asuransi jiwa. Selain asuransi kesehatan, karena usianya juga masih muda sekalipun, asuransi jiwa ini juga diperlukan ya, apalagi jika nantinya suatu saat meninggal dunia atau lain sebagainya, ini tidak meninggalkan hutang kepada keluarga. Jadi ini asuransi, baik itu asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, ini juga salah satu kriteria bagi orang yang sudah merdeka finansial. Oke. Next-nya, ini yang menarik karena Robert Kiyosaki ini juga mengatakan ya bahwa mereka secara finansial ini bisa dicapai oleh
mereka semua orang yang mau belajar ataupun juga bekerja keras, terlepas dari usia dan latar belakangnya. Jadi merdeka finansial ini terdiri dari level-level kehidupan ketika mereka bisa menjalani hidup tanpa perlu berpikir dari mana dan bagaimana membayar pengeluaran sehari-hari. Ada 6 level merdeka finansial. Yang pertama ada SOLVE. Level SOLVE ini adalah penghasilan sama dengan ataupun juga mencukupi untuk membayar hutang dan biaya hidup. Ini adalah level yang paling pertama atau level yang paling dasar. Kemudian dilanjutkan dengan level yang kedua, yaitu stabil. Penghasilan ini bisa menutupi biaya hidup dan juga dana darurat. Nah, yang ketiga, bebas hutang. Tidak punya hutang dan bisa berinvestasi. Nah, ini mungkin sudah termasuk level yang cukup aman begitu ya. Nah, lalu yang keempat, level aman. Besaran investasi sama dengan pengeluaran pokok. Lalu level yang kelima, independen. Besaran investasi sama dengan gaya hidup. Dan yang paling mungkin menjadi impian bagi semua orang, yaitu level yang paling atas, level melimpah. Besaran investasi sama dengan apapun yang mau dibeli. Nih, artinya besaran investasi itu sama dengan biaya ataupun pengeluaran yang biasa kita keluarkan untuk apapun yang kita pengen beli ataupun apapun yang kita inginkan gitu ya. Jadi bisa dicek nih Bapak dan Ibu sedang berada di level yang mana? Level yang 3 kah, yang 5 kah, atau level yang 6 ya. Tapi memang again, sayangnya tidak semua orang memang benar-benar bisa mencapai kemerdekaan finansial ya. Makanya tidak lelah-lelahnya juga nih CGS ya, CIMB Sekuritas memang mengadakan kelas-kelas seperti kelas pasti ini untuk bisa sharing-sharing kepada Bapak dan Ibu semua ya. Jadi tidak hanya terkait dengan market, saham, atau ekonomi makro, outlook-nya, insight-nya, tapi kita juga menyediakan kelas-kelas basic seperti ini gitu untuk kembali mengingatkan betapa pentingnya investasi dan juga pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kita balik lagi bagaimana mencapai kemerdekaan finansial. Yang pertama, pastinya nih, ini kan memiliki usaha dan juga perjuangan yang keras ya. Kalau kita ngelihat orang-orang yang sukses, pasti mereka punya perjalanan terlebih dahulu ya untuk mencapai kesuksesan. Nah, sama dengan merdeka finansial, diperlukan komitmen dan juga perjuangan dulu nih sebelum bisa mencapai target merdeka finansial. Nah, sebenarnya ada beberapa tips nih mungkin yang bisa dilakukan. Yang paling awal, yang paling basic terlebih dahulu, disiplin dengan manajemen keuangan ya. Ini pun juga menjadi kunci sukses untuk bisa merdeka finansial. Kita mulai dulu dari nol, kita mulai dulu dari disiplin dulu. Seberapapun penghasilan kita yang kita dapatkan, jika anggaran pengeluaran tidak dijalankan dengan baik, tentunya uang ini pasti selalu dirasanya tuh kurang ataupun juga cepat habis gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih berapa sih pengeluaran yang kita ingin keluarkan tiap bulannya gitu. Kita harus tahu dulu nih level kepuasan kita tuh di mana dulu ya. Oleh karena itu dibuatlah yang namanya rencana anggaran, rencana pengeluaran, dana darurat yang disisihkan tuh berapa, tabungan dan investasi itu juga berapa. Nah, nantinya penghasilan yang didapatkan secara tetap ataupun juga pendapatan yang biasa kita dapatkan setiap bulannya ini bisa dibuat lagi nih rencana jangka panjangnya. Kalau tadi itu rencana tiap bulannya nih, rencana jangka panjangnya bisa dibuat lagi nih. Jadi memang kita harus punya awareness ataupun juga punya kesadaran terlebih dahulu nih untuk lebih disiplin dalam manajemen keuangan ya, karena dibutuhkan komitmen yang begitu tinggi memang untuk mengatur keuangan secara konsisten. Nah, yang kedua, mungkin ini salah satu hal yang cukup sulit untuk dilakukan ya, membatasi perilaku konsumtif nih, apalagi di tengah banyaknya promo, diskon, sale, kemarin 88 juga mungkin ibu-ibu lebih berasa kali ya, banyak diskon-diskon gitu di marketplace, terus jadinya mungkin pernah ya punya pengalaman belanja
ataupun juga beli barang tuh yang sebenarnya nggak nggak penting-penting banget, tapi karena tergoda oleh diskon jadi beli nih. Nah, ini dia nih salah satu contoh perilaku konsumtif yang memang harus kita kurang-kurangi ya. Apalagi kalau memang berkaitan dengan perencanaan keuangan. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, dibiarkan jadi kebiasaan, apalagi kebiasaannya jadi dari setiap berapa bulan sekali, jadinya setiap bulan, terus selalu jadi setiap minggu, setiap hari, ini kan jadinya sedikit-sedikit menjadi bertambah menjadi bukit gitu ya, apalagi kalau itu kebiasaan yang kurang begitu baik ya, salah satunya perilaku konsumtif tadi. Nah, makanya harus dibatasi, jangan sampai cenderung boros dan tidak dapat nih menyisihkan dana untuk menabung ataupun juga investasi atau bahkan dana-dana penting itu tidak bisa disimpan lagi karena tadi perilaku konsumtif gampang tergoda, gampang belanja-belanja hal yang tidak penting. Jadinya ada beberapa dana-dana yang sebenarnya diprioritaskan untuk keperluan yang mendesak ataupun keperluan penting pun jadi lama-lama berkurang nih gara-gara perilaku konsumtif itu. Jadi itu dia tadi membatasi perilaku konsumtif ya, karena tidak bisa dipungkiri nih ya, memang bahkan banyak banget orang-orang tuh yang kayak sampai hutang gitu gara-gara mereka tidak bisa mengkontrol perilaku konsumtif ya. Jadi hutangnya dilakukan secara terus-menerus, apalagi sekarang kan juga banyak nih pinjaman online ya, ataupun juga pay later nih misalnya. Nah, ini dia nih yang memang menjadi suatu momen-momen yang kadang membuat kita juga wah gampang nih sebenarnya buat ngutang, gampang nih sebenarnya bisa bayar nanti gitu. Tapi itu salah satu hal yang nge-trigger kita jadi bisa melakukan hal-hal ataupun juga pengeluaran-pengeluaran perilaku konsumtif itu tadi ya. Jadi memang kalau misalkan sudah keburu, sudah terlanjur, perlu diingat nih ya, yang namanya hutang itu kan ada bunganya juga, dan kalau misalkan sampai telat bayar pun juga nanti tagihannya bengkak dan juga bisa menggerus tabungan lagi. Jadi memang di era seperti sekarang ini memang agak susah untuk membatasi perilaku konsumtif, tapi balik lagi harus dimulai dengan kesadaran diri sendiri, terutama kesadaran kondisi finansial kita masing-masing. Nah, berbeda jika tadi hutangnya ataupun juga hutangnya itu dilakukan secara produktif seperti yang tadi kita pernah bahas ya di slide-slide sebelumnya, yaitu hutangnya mungkin untuk membiayai usaha, untuk jangka panjang, untuk lebih baik. Terus kita juga sepertinya juga sudah melihat gitu view-nya untuk kedepannya bisa nih membayar hutangnya. Nah, itu beda lagi karena harus dibedakan memang hutang produktif sama hutang konsumtif. Nah, yang ketiga, memiliki dana darurat atau menyiapkan dana darurat. Nah, ini sama halnya dengan ciri-ciri orang yang merdeka finansial tadi yang tadi kita bahas, punya dana darurat itu sangat penting ya. Untuk porsi dana darurat dianjurkan setidaknya 10% dari pendapatan rutin. Dan yang keempat, menjalankan investasi. Nah, ini sama investasi. Investasi memang menjadi jurus yang penting sekali untuk menambah pemasukan. Tadi dia untuk mengantisipasi inflasi, kemudian juga kan tadi ada beberapa instrumen investasi juga ya yang tadi kita sudah bahas. Ini catatannya nih memang balik lagi sebelum investasi perlu diketahui dulu instrumen apa sih yang pengen kita invest dan juga kita kenali. Dan juga perlu disesuaikan juga dengan profil resiko kita masing-masing. Nah, ini nanti lebih lengkapnya kita bakal bahas di slide-slide berikutnya. Nah, itu tadi tipsnya nih, Bapak dan Ibu. Tapi seperti biasa, proses menuju ataupun juga meraih apa yang kita inginkan itu pasti ada yang namanya tantangan. Maka itu diperlukan mindset yang tepat ya. Mindset yang tepat untuk bisa mencapai merdeka finansial, karena kunci dari merdeka finansial itu sebenarnya didukung oleh mindset yang pintar terhadap uang. Nah, apakah selama ini kita sudah cukup pintar, mindset kita sudah benar, atau masih keliru nih? Itu dia yang jadi pertanyaan kita semua ya kadang. Nah, makanya kita harus lihat terlebih dahulu, ini dia beberapa mindset terkait uang yang perlu kita pahami.
Yang pertama, sudah mulai menabungkah? Mulai menabung sejak dini? Mungkin boleh ditanya lagi nih ke diri sendiri. Bapak dan Ibu mulai menabung dari umur berapa? Mungkin ya, biar bisa tahu nih, sedini apa sih kita sudah mulai menabung. Nah, ini ibaratnya memang menabung adalah langkah paling pertama ya dalam proses menuju merdeka secara finansial, karena menabung itu tidak mudah bagi semua orang. Dari kecil pun kita selalu diingatkan untuk menabung, menabung, menabung oleh orang tua kita, dan memang dibutuhkan konsistensi, niat, dan juga terkadang pengorbanan juga buat menabung, karena kan ibaratnya kita juga menahan dulu ya, menahan membeli barang-barang yang kita suka beli atau kita inginkan gitu demi untuk mengumpulkan uang dengan cara menabung tadi. Makanya sebelum menabung lebih baik memang kita tentukan dulu nih targetnya untuk apa, dan juga jangan ditunda-tunda, karena semakin ditunda maka juga semakin sulit nih untuk kita menabung, karena ibaratnya nih pepatah yang kita juga sering dengar dari dulu, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya ya. Nah, makanya memang kita sudah disarankan untuk menabung dari awal, dari sejak dini. Kalau bisa setiap bulan ini bisa mulai menabung dengan metode 50-30-20. Nah, metode ini 50-30-20 itu apa sih? 50 ini artinya pendapatan yang diterima itu dialokasikan untuk 50% pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, itu untuk kebutuhan pokok. Kemudian 30%-nya untuk apa? Untuk keinginan pribadi. Lalu 20%-nya ini bisa disisihkan untuk tabungan dan investasi. Jadi 50-30-20 ini bisa disesuaikan. Cukup simple sih rule-nya, asal kita tahu ya. Dan kita bisa komit begitu ya, memisahkan apa yang memang menjadi kebutuhan pokok kita, ini segini, terus juga untuk keinginan pribadi ini segini, 30%, terus untuk dana darurat, tabungan, investasi, itu juga 20%. Nah, apalagi mindset yang harus diterapkan? Ini dia nih, ini mungkin jadi salah satu isu yang kita sering dengar ya. Sesuaikan gaya hidup dengan isi dompet ya, jangan sampai BPJS atau budget pas-pasan, tapi apa sih, jiwa sosialita begitu ya. Nah, apalagi sekarang ada istilah yang lebih baru lagi, yaitu yang namanya flexing ya, flexing. Flexing ini yang memang fenomena di mana kita melihat nih di sosmed gitu ya, orang-orang yang sepertinya cenderung memamerkan harta dan gaya hidupnya. Sebenarnya sih sah-sah aja ya, namanya juga sosial media, itu juga freedom of speech, bisa terserah mengutarakan ataupun menyampaikan atau opini pribadi, asalkan memang flexing tadi itu sesuai dengan dompetnya begitu. Jangan flexing tapi sebenarnya udah nunggak pinjol berapa lama gitu ya. Nah, ini dia. Kita memang sering lihat fenomena ini, terutama banyak sekali kontraknya dibandingkan pronya. Jadi memang itu dia, lebih baik kita menyesuaikan gaya hidup dengan isi dompet kita agar kita tidak terjebak yang namanya perilaku konsumtif yang tidak sehat, atau yang kita biasa dengar ini sekedar buang-buang uang doang untuk memenuhi keinginan kita ataupun juga ego kita, dan itu pun juga cuma sesaat ya, apalagi sampai ngutang cuma karena gengsi, malu atau bagaimana gitu ya. Nah, ini dia kebiasaan dan gaya hidup yang memang harus disesuaikan dengan besarnya penghasilan ataupun juga pendapatan supaya hidup juga lebih tenang. Nah, nextnya miliki target keuangan yang jelas ya, karena kan tanpa target hidup juga jadi tidak terarah. Nah, prinsip ini juga berlaku di keuangan. Jadi kita perlu sekali target terkait keuangan yang jelas. Misalnya, let's say dalam 5 tahun ke depan saya pengen punya rumah sendiri, pengen beli rumah sendiri secara tunai. Nah, dari target ini bisa ditentukan nih langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapainya ya. Ini kan tadi ada yang mau beli rumah, mungkin ada yang mau liburan, ada yang mau studi ke luar negeri, ada yang mau
mungkin nonton konser Coldplay misalnya, ya gitu kan, sesimpel itu ya. Misalkan mau nonton konser Coldplay berarti sudah tahu dong ya, harus menabung lebih ekstra lagi nih, karena kan tiketnya sendiri juga harganya kan tidak murah gitu ya. Nah itu contoh yang sesimpel itu saja sih. Oke, bersyukur dengan apa yang dipunya saat ini nih. Ini ada pernyataan atau quote yang cukup menarik ya, yang kita bisa baca bersama nih. Setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Titik mulai, titik berhenti, dan lingkungan juga kan berbeda. Dan yang perlu kita ketahui adalah there's no race to the finish line in life journey. Ya, tidak ada yang namanya garis finish di sebuah perjalanan kehidupan. Yang namanya kehidupan itu terus berlanjut selama kita masih bernafas, hidup kita itu masih terus berlanjut ya. Makanya penting banget punya mindset selalu bersyukur, karena mindset bersyukur ini sangat penting ya, tidak hanya dalam kehidupan finansial tapi juga di segala lini kehidupan ya. Jadi bila rasa syukur ini sudah diterapkan, maka sebenarnya tidak ada lagi nih yang namanya tadi perilaku-perilaku konsumtif atau belanja impulsif ataupun juga flexing tidak sesuai gaya isi dompet, karena sudah bersyukur dan tidak ada tuh yang namanya rasanya tuh pengen ikut-ikutan atau cuma pengen fulfill ataupun juga memenuhi ego kita sendiri gitu untuk sesaat ya. Jadi ini perlu banget, penting banget mindset bersyukur. Nah, next-nya punya growth mindset. Nah, ini tidak bisa dipungkiri juga nih, kunci dari kesuksesan finansial ataupun kesuksesan dari segala lini kehidupan ya, itu adalah punya growth mindset ya, karena kesuksesan itu tidak hanya dipengaruhi oleh skill dan juga talenta, tapi juga pola pikir kita, mindset kita. Nah, ada dua pola pikir yang memang diyakini dapat mempengaruhi kita dalam menjalani hidup, yaitu ada growth mindset dan juga ada fixed mindset di sini. Nah, perbedaan dengan orang yang memiliki pola growth mindset ini bakal selalu mendorong dirinya untuk berusaha terus mencapai sesuatu yang diinginkannya. Nah, karena proses yang dilalui pun juga selalu jadi pembelajaran tersendiri. Itulah mereka selalu menghargai proses dan tidak hanya fokus kepada hasil saja. Nah, ini bertolak belakang nih dengan fixed mindset. Kenapa? Karena orang fixed mindset ini sebenarnya cenderung ya, generasi-generasi milenial ataupun juga generasi-generasi Gen Z ini punya tendensi banget ini buat fixed mindset. Kalau kita lihat ya, mereka tuh selalu ingin apa? Ingin cepat merasakan kesuksesan, suka yang serba-serba instan, terus juga cenderung tuh fokusnya tuh pada hasil saja, nggak melihat prosesnya, tidak enjoying the process, tidak menikmati prosesnya. Nah, padahal sejatinya semuanya butuh proses, proses itu juga pembelajaran. Nah, tentunya kita di sini perlu sekali menerapkan yang namanya growth mindset ya. Karena kita juga harus siap terus untuk belajar, mendalami proses untuk bisa menuju segala tujuan yang kita inginkan. Tak terkecuali juga tujuan merdeka finansial. Jadi jangan sampai kita juga karena pengen yang cepat-cepat banget nih, pengen yang serba-serba instan banget nih, jadinya apa? Kita amit-amit atau mungkin kita juga pernah dengar kasus seperti ada yang terjerat pinjaman online karena tergiur dengan iming-iming return investasi yang tinggi. Jadi pengen invest tapi modalnya belum ada, jadi pinjol ya kan. Udah gitu investasinya tidak dipelajari terlebih dahulu, malah rugi. Jadinya rugi di dua sisi begitu ya, sudah terjerat pinjol, investasinya juga pun rugi ya, jangan sampai kayak gitu. Makanya yang serba instan itu harus banget dihindari. Kita juga jangan sampai nggak mikir panjang dan juga tidak analisa atau tidak memahami dulu resiko sebelum berinvestasi. Nah, gimana kondisi keuangan saat ini? Itu juga penting sekali kita refleksikan ya, setiap harinya ataupun juga setiap bulannya gitu ya. Gimana kondisi keuangan kita saat ini? Apakah pemasukan kita sama dengan pengeluaran atau pemasukan kita lebih besar dari pengeluaran atau pemasukan justru lebih sedikit dari pengeluaran? Ya, idealnya sih ya kalau bisa
memang diusahakannya adalah pemasukan itu sama dengan pengeluaran ya. Kalau bisa pemasukan juga lebih besar dari pengeluaran. Tapi memang idealnya di sini adalah pemasukan sama dengan pengeluaran. Ya, tapi yang kita pengen tahu yang menjadi ciri-ciri merdeka finansial kan tadi itu pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Karena again kita tidak mau jangan sampai seperti kasus di nomor 3 nih. Pemasukan kok lebih kecil dari pengeluaran. Ini kan namanya berarti besar pasak daripada tiang. Nah, poin penting nih agar bisa memastikan keuangan tetap sehat. Lagi-lagi ini dengan cara menyiapkan dana darurat tadi minimal 3-6 bulan ya dari pengeluaran bulanan ya. Kemudian juga meminimalisir utang yang ada. Semakin usia kita bertambah, utang juga harus makin kecil, harus makin turun. Nah, lalu juga ada investasi, ini tidak kalah penting, dimulainya bisa dari mana? 10% dari pendapatan. Jadi ini adalah salah satu langkah-langkah awal yang bisa dilakukan. Kita lihat dulu kondisi keuangannya seperti apa saat ini. Lalu tanya lagi ke diri sendiri, kita punya dana darurat kira-kira berapa sih? Setara dengan berapa sih? Setara dengan berapa bulan pengeluaran bulanan ataupun juga gaji kita sih? Lalu juga utang kita ada berapa sih? Itu juga perlu dilihat dulu dan ditanya lagi, balik lagi investasi kita tuh udah berapa persen dari pendapatan kita. Ya, jadi sesimpel itu sebenarnya. Oke. Kalau kita sudah biasa menabung ataupun juga mengelola keuangan dengan bijak, investasi itu sebenarnya memang menjadi gaya hidup yang sudah tepat, Bapak dan Ibu semua. Kenapa? Kenapa investasi itu udah menjadi gaya hidup? Karena ini sudah jelas nih kalau dilihat ya dari sini ya. Tadi kan kita sempat lihat nih, metode 50, 30, sampai 20. Ini sudah clear banget kalau dilihat nih. 50% untuk kebutuhan pokok apa aja? Makan sehari-hari, belanja bulanan, biaya listrik, cicilan rumah. 30%-nya buat apa? Buat hal-hal yang kita inginkan gitu. Yang di luar kebutuhan pokok buat apa? Liburan, beli pakaian, jalan-jalan, nonton. Nah, 20%-nya apa? Dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan. Jadi ini sudah clear banget nih, kita bisa mengelola secara simpel, secara bijak dengan cara metode 50, 30, 20 ini. Oke. Tadi sudah melihat bagaimana investasi ini bisa menjadi gaya hidup. Kita akan lihat lagi nih, investasi itu kenapa sih penting banget? Nah, kenapa penting banget? Mungkin banyak yang sering nanya ya, kenapa sih investasi penting banget? Kenapa sih investasi itu sekarang jadi suatu hal yang perlu dilakukan gitu ya? Karena terlepas dari itu semua, kita tuh nggak selamanya muda gitu ya. Akan ada saatnya nanti kita tuh udah memasuki usia tua, sudah harus pensiun, kita juga nanti anak dan cucu sudah punya gitu ya. Karena again ini Indonesia memiliki kebijakan batas usia kerja sampai usia 55 tahun. Nah, ini pertanyaan yang sering kita tanyakan ya, ataupun juga yang nanti akan terbersit gitu di pikiran kita, nanti kalau kita udah nggak bekerja, pendapatan kita tuh gimana ke depannya? Maka itu kita perlu sekali mengamankan dana pensiun untuk berinvestasi secara dini, agar kita nantinya jika sudah tidak bekerja, kita memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan. Nah, makanya itu dia penting sekali menjadikan investasi sebagai gaya hidup ya, untuk masa depan ya ataupun masa tua yang bahagia, yang tenang, damai, tidak khawatir dengan segala beban finansial yang ada ya. Nah, next-nya, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Tadi mungkin salah satu yang saya singgung tadi sesimpel kalau pengen nonton konser ataupun misalkan mau nonton konser Coldplay nih yang bentar lagi ada ya, yang bentar lagi digelar di bulan November, itu bisa mulai nabung. Nah, ini salah satu contoh tujuan investasi jangka pendek di bawah 1 tahun. Selain nonton konser juga bisa kan liburan. Nah, biasanya sumber dananya dari mana? Dari uang tabungan ataupun juga bisa nih dicicil dengan kartu kredit. Nah, ini buat yang jangka pendek, contohnya seperti
jalan-jalan, nonton konser, dan lain sebagainya, atau membeli barang, tapi misalkan mau beli barang kado atau bagaimana, itu juga bisa dikatakan sebagai tujuan investasi jangka pendek. Nah, untuk yang jangka menengah, ini jangka waktu 1 hingga 10 tahun. Ini contohnya bisa beli mobil, untuk melanjutkan pendidikan. Nah, ini dibutuhkan ya, again balik lagi, dibutuhkan perencanaan. Nah, lalu lanjut lagi di jangka panjang. Jangka waktu di atas 10 tahun. Ini misalkan untuk mau membeli rumah, membeli villa untuk masa pensiun, ini juga dua-duanya dibutuhkan perencanaan. Jadi baik untuk tujuan keuangan yang jangka menengah dan jangka panjang, ini diperlukan perencanaan keuangan yang sangat matang ya. Nah, mengapa sih investasi itu penting banget? Tadi sudah disampaikan terkait dengan yang namanya kalau ditabung saja itu dana, kita perlu ingat bahwa kondisi ekonomi kita bergelut dengan yang namanya, atau kita pun juga melihat yang namanya adanya inflasi ya, karena inflasi ini sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, ini akan terus terjadi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga rata-rata barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam kurun waktu yang tertentu. Jadi inflasi ini memang tidak bisa kita lupakan ya Bapak dan Ibu, selalu ada karena ini ekonomi kan tumbuh, ya jelas inflasi pasti terjadi. Ya, ini dia efek dari inflasi ya, di mana daya beli ini turun seiring dengan berjalannya waktu, sementara harga barang ini terus meningkat nih. Harga barang terus meningkat, kalau kita mau lihat nih contohnya, dulu mungkin kita punya uang nih 100.000 di tahun 2002, bisa beli banyak barang ya, 1 troli nih, 1 troli. Terus 10 tahun kemudian di tahun 2012 uang Rp100.000 juga nih, masih sama nominalnya, ternyata trolinya cuma tinggal setengah nih. Lalu di tahun 2022 cuma terisi ya 3 barang. Dengan nominal uang juga sama 100.000. Nah, ini artinya apa? Memang harga barangnya semakin meningkat ya. Artinya uang yang kita miliki yang sama 100.000 ini value di tahun ini, di sekarang sama di 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu itu jelas berbeda gitu. Nah, kita bisa belanja biaya kehidupan yang banyak di tahun 2002, di 20 tahun yang lalu, ataupun juga di 10 tahun yang lalu, dengan uang Rp100.000 saja. Tapi kalau untuk sekarang itu lain lagi ceritanya. Sehingga memang kenaikan harga ini tidak bisa kita hindari, khususnya untuk kebutuhan pokok ya. Nah, inflasi memang akan terus meningkat, so penting banget untuk bisa melindungi nilai uang kita dari kondisi yang tidak bisa dihindarkan seperti inflasi ini. Makanya goalnya adalah untuk melipat gandakan uang kita dengan investasi dalam aset yang bisa memberikan kita return lebih tinggi dibandingkan laju inflasi. Nah, apa sih solusinya? Apa solusinya? Sebelum kita memutuskan untuk investasi, kita perlu tahu dulu resikonya, ya. Karakter investor seperti apa sih kita ini? Kita tuh karena setiap instrumen investasi memiliki risiko yang berbeda. Semakin tinggi imbal hasilnya, semakin tinggi risikonya. Sudah sering dengar ya mungkin ya Bapak dan Ibu semua. Nah, ada beberapa jenis profil risiko investasi, diantaranya yang konservatif, kemudian ada juga yang moderat, ada juga yang agresif. Kita perlu menentukan profil risiko terlebih dahulu berdasarkan faktor apa nih? Faktor-faktornya yang pertama adalah tergantung dengan kondisi keuangannya, kemudian juga tipe investornya. Kita itu yang mana sih? Kita tuh yang pemula atau kita tuh yang sudah pro gitu ya. Kita juga perlu tahu nih kita investor jenis apa. Karena itu balik lagi menyangkut dengan sejauh mana sih pemahaman kita terkait dengan investasi. Lalu juga preferensi kelas asetnya, kelas aset investasinya itu seperti apa, terus time horizon-nya seperti yang tadi ya, mau jangka pendek kah, mau jangka menengah kah, atau mau jangka panjang, mau short term, mid term, atau long term. Kayaknya kayak gitu. Lalu tujuan dari investasi, tadi juga sudah dibahas sedikit, mau beli rumah,
Mau beli mobil atau cuma buat sekedar beli tiket jalan-jalan gitu ya, buat rencana pergi liburan 3 bulan lagi atau gimana, itu kan jangka pendek berarti ya perlu dilihat lagi nih tujuan dan profil risikonya. Nah, investasi memang masuk ke dalam passive income, Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat nih dalam konsep cash flow kuadran berikut ini. Ada 4 jenis sumber passive income. Yang pertama ada E atau employee. Employee, kemudian juga ada B, business owner ya di sini. Lalu juga ada S, self-employed atau mungkin yang bisa kita katakan freelancer ya. Lalu juga I, investor ya. Mereka memiliki investasi. Nah, dibagi dalam 2 tipe yang berbeda. Kalau employee dan self-employed ini mereka bekerja dan mengandalkan pendapatan dari gaji setiap bulannya atau honor yang didapatkan. Nah, makanya itu kan disebutnya dengan active income ya, kerja untuk uang gitu ya. Nah, kalau business owner dan investasi ini atau investor ini mereka menerima pendapatan berdasarkan keuntungan usaha maupun return investasinya, sehingga yang disebut dengan passive income, uang yang bekerja untuk kita. Itu dia 2 jenis pendapatan yang mungkin Bapak dan Ibu bisa nih balik lagi nanya, aduh saya yang jenis mana ya? Saya yang jenis employee kah, dapat gaji bulanan, atau saya tuh sebenarnya kalau dilihat-lihat pendapatan saya investasi ini sebenarnya lebih besar nih dari gaji bulanan saya. Nah, ini mungkin bisa nih disebut kategori investor nih berarti nih, ataupun juga oh iya saya kebetulan punya sih usaha toko gitu ya. Selain kerja freelance atau kerja di perusahaan yang sekarang gitu. Nah, mungkin bisa nih dikatakan bahwa Bapak dan Ibu ini business owner gitu. Nah, jadi bisa nih dilihat lagi nih kategorinya IBSI ini kira-kira masuk kategori yang mana nih Bapak dan Ibu, oke? So, pilih investasi yang mana? Ini dia gambarannya seperti apa, rata-rata return yang dihasilkan berdasarkan 10 tahun terakhir bisa dilihat. Kalau di sini ya ada inflasi, ada tabungan deposito obligasi emas saham ya. Tabungan deposito obligasi emas saham versus inflasi. Yang paling tinggi saham, kurang lebih 14%. Disusul oleh emas kurang lebih 12%, obligasi 6,67%, deposito 5,5%, tabungan 2%. Nah, kita lihat nih untuk return saham ya 10 tahun terakhir ya, ini berdasarkan dari data yang kami himpun dari Bursa Efek Indonesia atau IDX, ini return sahamnya ada di 376% selama 10 tahun terakhir ya. Dan ini bisa di-compare juga dengan return obligasi negara, deposito emas dan tabungan. Jadi bisa dilihat lagi ya, kira-kira tadi kan udah ngejelasin nih terkait dengan tujuan investasinya harus ditentukan terlebih dahulu, terus resiko investasinya harus dilihat terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu, terus harus tahu dulu nih kita tipe investor yang mana sih, kita investor pemula, investor yang udah pro, atau investor yang ya bisa dikatakan moderat lah, sudah paham tapi perlu belajar lebih banyak lagi ya, itu dia harus dilihat terlebih dahulu sebelum ditentukan lagi nih mau pilih instrumen investasi yang mana ya. Kalau kebetulan Bapak dan Ibu kayaknya saya condongnya ke saham deh, ya udah bisa sekalian ya Bapak dan Ibu di scan nih QR code CGS CIMB Sekuritas yang ada di bawah sini untuk mungkin membuka rekening atau akun rekening secara online. Oke, nextnya do's and don'ts investasi saham. Apa yang kita boleh ataupun apa yang kita harus lakukan atau apa yang kita jangan lakukan sebaiknya sebagai investor. Yang pertama, ketika investasi itu harus mempunyai dana yang nganggur. Jangan semuanya dijeblosin ke investasi, juga jangan begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, investasi juga dianjurkan untuk bisa mendiversifikasikan saham ke dalam portfolio. Jadi, oke, misalkan sudah firm nih, sudah pengen nih, pokoknya saya sudah
pokoknya pengen investasi di saham, jangan dialokasikan semua di satu saham juga gitu, harus didiversifikasi juga ya, agar karena kan yang namanya emiten juga pergerakan sahamnya kan juga berbeda-beda, mungkin bisa didiversify, mungkin ada berapa persen yang ditaruh di big caps, ada yang berapa persen ditaruh di mid caps. Nah, itu nanti bisa disesuaikan lagi, balik lagi ke profil resiko dan juga tujuannya. Yang ketiga, menggunakan ataupun juga belajar analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah, makanya nih Bapak dan Ibu, selama perjalanan investasi tidak lengkap rasanya kalau kita saling sharing dan juga kita saling belajar sambil juga saling mengenal satu sama lain. Dengan cara apa? Ikut belajar bareng nih analisa fundamental dan analisa teknikal yang biasa digelar ya oleh CGS CIMB Sekuritas seperti kelas pasti saat ini. Kita juga sharing terkait dengan financial planning untuk bisa mencapai tujuan merdeka finansial. Jadi memang sambil menuju proses ataupun sambil menikmati proses investasi yang sekarang dijalani juga sambil belajar lagi nih analisa fundamental dan analisa teknikal. Analisa fundamental supaya kita paham kinerja perusahaan ataupun kinerja emiten yang kita ingin investasikan, analisa teknikal supaya kita bisa mengetahui posisi yang tepat untuk dan kapan untuk membeli saham dan juga ataupun kapan waktu yang tepat untuk menjual atau merealisasikan profit kita di suatu saham. Jadi itu dua hal yang cukup basic, cukup penting banget untuk kita pahami ya. Nah, nextnya apa yang tidak boleh dilakukan? Investasi memakai dana hutang atau dana yang diperlukan dalam jangka pendek atau keperluan mendesak. Misalkan nih, ini dananya buat bayar uang sekolah anak bulan depan. Tahu-taunya karena FOMO ngedengerin tetangga ada yang bilang saham ini bakal cuan, malah uang sekolah buat anak yang dibayar untuk bulan depan gitu ya, malah dipakai buat all in di saham tersebut. Ya jangan begitu juga gitu kan. Investasi tetap harus dilakukan secara bijak ya. Nah, yang kedua, semua dana dimasukkan kepada satu saham saja, itu tadi juga sudah. Nah, yang lalu dengar gosip dari orang yang tidak mempunyai kapasitas di pasar modal. Nah, ini memang kita harus pintar lagi nih. Banyak sekali sekarang informasi yang beredar. Kita sudah hidup di era digitalisasi. Siapapun bisa menyebarkan ataupun menyuarakan opini mereka di sosial media, baik itu dalam segala hal, tak terkecuali di dunia investasi. Jadi kita harus tahu nih orang, siapapun yang berbicara gitu, kita harus tahu nih background-nya, kapasitas itu seperti apa, dan juga jangan gampang percaya juga gitu, ataupun juga yang namanya FOMO gitu ya, langsung ikut-ikutan ngedengerin ataupun juga ikutin instruksi membeli ataupun investasi di saham apa, karena kitanya terburu kepancing ataupun keburu FOMO ingin melihat ataupun juga ingin merasakan return yang dia rasakan gitu ya, karena kan again proses investasi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, konsep dasar saham. Ini dia konsep dasar saham yang mungkin sangat basic ya. Sebagai contoh, misalkan Kak Siji berniat memiliki usaha kedai kopi dan perlu modal 8 juta rupiah. Kak Siji ini ternyata cuma punya modal 1 juta rupiah. Nah, lalu ada ide nih, gimana kalau kita ajak aja nih 7 teman lainnya untuk bisa memberikan modal investasi masing-masing di 1 juta rupiah, sehingga setiap orang ini punya saham senilai 1 juta rupiah gitu ya. Jadi yang oleh si Kak Siji ini cuma punya 1 juta karena dia ajak temennya nih 7 orang, yang dimana 7 orang itu masing-masing kasih 1 juta, jadinya dia punya modal 8 juta. Oke. Lalu seiring berjalannya waktu, usahanya ini terus berkembang dan nilainya berlipat ganda, 2 kali lipat menjadi 16 juta ya. Nah, ini dia dari yang tadinya 8 juta tadi jadi 16 juta ya. Jadi teman-temannya itu yang 7 orang tadi yang mendanai, yang ikut bergabung untuk memodalkan usahanya Kak Siji ini juga bertambah dari 1 juta menjadi 2 juta.
value dari investasinya. Nah, lalu ketujuh teman tersebut berniat untuk menjual sebagian atau seluruh sahamnya. Ini artinya mereka ingin merealisasikan keuntungan investasi di usahanya Kak Sigi tadi. Nah, mereka menjual sehingga mereka dari yang tadinya mereka taruh modal dana awal 1 juta ini menjadi 2 juta value-nya, mereka merealisasikan keuntungan sebesar 50%. Nah, ini dia mungkin konsep secara simpel yang bisa kita lihat ya secara real begitu ya terkait dengan investasi. Nah, apa sih keuntungan investasi saham? Investasi saham adalah membeli aset berupa efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan publik dan mengharapkan keuntungan dengan atau tanpa jangka waktu tertentu dengan cara menjual efek tersebut. Ada beberapa keuntungan investasi saham. Yang kita sering dengar mungkin itu adalah selisih harga beli dan jual, return yang kita dapatkan. Lalu juga ada pembagian keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Nah, di sini adalah pembagian dividen. Lalu juga dapat memiliki bisnis suatu perseroan ataupun juga suatu perusahaan dengan modal yang relatif kecil. Again, kita bisa mulai investasi dengan nominal sesimpel ataupun juga sekecil Rp100.000 ya untuk bisa mulai investasi. Nah, pajak rendah dan juga pajak final ini juga merupakan salah satu keuntungan dalam berinvestasi saham. Dan yang terakhir nih hampir aja ketinggalan ya, likuiditas yang tinggi. Kita tahu ya setiap harinya kita bisa beli saham di hari itu, kita juga bisa jual saham di hari itu juga. Nah, itu dia yang artinya likuiditas yang tinggi begitu ya. Kita tidak perlu menunggu-nunggu lagi. Dan yang terakhir yang pastinya tidak kalah penting adalah diatur dan diawasi oleh regulator. Yang di sini dalam halnya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oke, ini adalah studi kasusnya. Studi kasus terkait dengan tujuan investasi ya, ataupun juga berinvestasi untuk tujuan yang ingin dicapai begitu. Nah, contohnya nih ada si A berumur 28 tahun, dia bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Penghasilan per bulannya 15 juta rupiah, pengeluaran tiap bulannya 3,5 juta. Tabungan yang dimiliki saat ini ada 4 juta rupiah, tapi ini di luar dana darurat. Nah, dia punya target dalam waktu dekat ini bisa memiliki ataupun juga membeli sepeda motor baru seharga 18-20 juta. Oke. Di sini kita menggunakan Smart Strategy Resolution. Nah, S ini artinya spesifik nih, targetnya harus spesifik dulu. Ya udah kan sudah spesifik nih, dia sudah jelas targetnya ingin beli sepeda motor baru. Lalu M itu measurable, terukur dan kira-kira dihitung dulu nih butuh dana berapa. Nah, dana yang dibutuhkan tadi kan sudah nih 18 juta rupiah. Uang yang perlu dikumpulkan ini minimal 18 juta rupiah untuk bisa beli sepeda motor. Lalu yang A, achievable. Dapat terrealisasikan, terwujud atau tercapai gak? Kira-kira realistis gak nih? Relevan gak nih tujuannya? Cukup relevan sih, karena kan bisa ya kira-kira ya dicapai ya dengan caranya berinvestasi. Bisa rutin menyisihkan dana minimal 1 juta rupiah dan juga rutin investasi dan tepat dalam memilih saham. Nah, R ini relevan. Relevankah tujuannya? Bergunakah? Tidak konsumtif kan? Tidak, ini cukup produktif karena kan sepeda motor ini bisa dipakai untuk transportasi ke kantor, transportasi sehari-hari gitu kan ya. Jadi memang ini tujuannya cukup produktif karena sepeda motor yang dibeli adalah kebutuhan untuk menunjang transportasi saat bekerja. Dan kemudian yang terakhir T, timely. Ini nilai hasil investasinya maksimal tercapai sebelum 31 Desember 2023. Jadi dia sudah buat dulu nih deadline-nya nih, pokoknya minimal sebelum tahun 2023 ini berakhir, saya sudah harus mencapai nilai hasil investasi tersebut yang setara dengan dana yang saya perlukan untuk beli motor baru. Jadi begitu ya kira-kira menggunakan strategi Smart Strategy Resolution nih untuk melihat perincian dari tujuan investasi yang kita inginkan. Nah, ini ada simulasi investasi, contohnya nih jika akhirnya
investasi yang dipilih adalah instrumen saham, dan saham yang dipilih adalah saham PBRI dengan asumsi adalah setiap bulan ini menyaksikan 10 hingga 13% untuk modal berinvestasi saham selama 12 bulan atau 1 tahun di tahun 2022 ya. Nah, ini adalah dua contoh simulasi. Yang pertama mungkin yang kita sering dengar ini adalah kasus di mana ataupun case di mana jika sahamnya ini tidak pernah dijual. Nah, ini sama dengan dollar cost averaging nih ya, artinya alokasi dananya untuk setiap bulannya untuk investasi saham ini tidak berubah-berubah, jadi udah segitu-gitu aja gitu ya, dilakukan secara rutin dan juga tidak pernah dijual. Nah, alokasi dana untuk investasi langsungnya juga tadi sudah disisihkan sebesar 10-13% untuk nabung saham, di mana kita lihat di sini average harga sahamnya di 4.400 untuk pembelian harga saham BBRI ya. Ini dilakukan setiap bulannya dengan harga yang juga fluktuatif, tapi tetap nih pokoknya dana yang disisihkan tiap bulan ini tetap sama. Nah, kita lihat pembelian di awal Januari sampai Desember 2022 ini totalnya sudah ada 40 lot saham. Jadi dengan total modal awal investasi tiap bulan, jika kita akumulasikan selama 12 bulan, ini berarti berada di 17,8 juta rupiah. Dengan catatan returnnya ini sebesar 11,3% setelah dihitung-hitung nilai investasinya di 19,8 juta pada Desember 2022 ya. Nah, ini untuk simulasi jika melakukan investasi dengan cara dollar cost averaging. Nah, yang kedua, kalau dijual tiap akhir bulan dan modalnya tuh digulung lagi ya, alias ini berarti hasil penjualannya ini ditaruh setiap bulan nanti dijadiin modal terus nanti ditabung saham lagi. Nah, ini berbeda lagi ya. Tapi memang kalau kita lihat dari nilai investasinya sebenarnya bedanya juga tipis saja. Di alokasi dana investasi ditambah portfolio yang dijual, di tiap bulan modalnya nambah ataupun juga digulung. Ini perbedaannya apa sih? Perbedaan antara nggak jual dan juga nggak dijual tiap bulan sama dengan yang dijual akhir bulan dan modalnya digulung. Nah, kita bisa lihat di sini sudah jelas. Jumlah lot dan investasinya pun juga berbeda. Karena kalau di sini kan tiap bulan beli ya. Tiap bulan beli, kalau di kanan kan ini kelihatan ya, yang kedua tiap bulan beli jual, jadi seperti itu. Tapi again sih semuanya disesuaikan saja dengan profil masing-masing. Ada yang mungkin lebih nyaman dollar cost averaging, saya sudah yang sudah jelas ya, pokoknya saya taruhnya berapa tiap bulan untuk investasi ya udah segitu-gitu aja. Tapi juga ada sih yang memang lebih prefer atau lebih nyaman tuh melakukan pembelian, nanti kemudian dijual, nanti juga nanti modalnya digulung, agar nanti bisa merealisasikan profit yang lebih tinggi ataupun juga return yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya dua kasus ataupun dua simulasi investasi ini sama-sama menguntungkan, tidak ada yang merugikan, dua-duanya tetap sama, tergantung kenyamanan Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi tidak terasa nih sudah banyak banget yang di-sharing. Itu dia tadi ya, kemerdekaan finansial memang menjadi tujuan yang perlu kita layak sekali untuk perjuangkan. Kita tidak perlu melihat latar belakang, kita tidak perlu melihat usianya. Memang investasi ini bisa dilakukan sejak dini dengan cara tadi mengelola keuangan secara bijak, kemudian terus-menerus belajar investasi dan juga menjaga mindset yang benar, itu yang paling penting. Nah, memang ini perjalanan investasi memerlukan waktu, dedikasi, dan juga tekad. Jadi ibaratnya yang kita harapkan adalah terus semoga kita bisa terus memperjuangkan kemerdekaan finansial seperti halnya memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Saya Langgracia. Senang sekali sudah bisa menjelaskan banyak hal terkait dengan giat investasi untuk mencapai kemerdekaan finansial. Saya kembalikan kepada Wisnu mungkin. Wisnu, silakan. Ya, penjelasannya sangat jelas sekali ya, sangat lengkap sekali Mbak Ellen tadi menyampaikan. Mungkin ada 2 pertanyaan Mbak Ellen ya. Sudah dijawab Mbak Ellen atau nanti
Langsung aja ya Mbak Ellen ya, saya bacakan ya Mbak Ellen untuk pertanyaannya. Yang pertama ini ada dari Bapak atau Ibu Kiki. Pertanyaan adalah, halo Kak Ellen, mau tanya, saya gen sandwich, gimana ya untuk tetap bisa berinvestasi? Rasanya keuangan mepet terus nih. Nah, mungkin Mbak Ellen punya tipsnya ya. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan dari Ibu Linawati. Halo Mbak Ellen, mau tanya dong, kalau masih kuliah, instrumen investasi yang cocok apa ya yang untuk mahasiswa? Nah, mungkin boleh dijelaskan nih Mbak Ellen. Oke, mungkin dari pertanyaannya Bu Kiki dulu ya, terkait dengan bagaimana nih kalau kita sebagai generasi sandwich, gimana sih caranya kita untuk tetap bisa berinvestasi, karena memang tidak bisa dipungkiri sih generasi sandwich ini memiliki beban tanggungan yang cukup besar sekali ya. Jadi selain mungkin apalagi kalau sudah berkeluarga, jadi sudah punya anak, sudah punya istri misalkan, terus tapi juga harus memenuhi kebutuhan ataupun juga biaya dari orang tua yang sudah tidak bekerja lagi ataupun juga pensiun. Nah, gimana caranya untuk tetap bisa berinvestasi? Mungkin bisa dimulai dengan sesimpel mungkin sih, bisa mulai dari saham-saham seperti Big Cap, seperti BBRI tadi ya. Mungkin kita balik lagi, bisa saya share screen? Oke, saya mungkin akan balik lagi ke screen yang di slide, sorry, sebentar. Oke, kita balik lagi ke pembahasan. Oke, sepertinya share screen-nya malah terkendala nih. Oke, mungkin tanpa perlu share screen lagi, mungkin kita mungkin balik lagi ke salah satu instrumen investasi yang mungkin bisa dipilih untuk generasi sandwich. Mungkin bisa mulai dari yang sesimpel ataupun juga sebasic yang aman-aman dulu, yaitu melakukan investasi di saham-saham blue chip seperti bank big caps yang memang dari sisi resiko pun juga lebih rendah ya daripada saham-saham mid cap seperti tadi BBRI. Bisa dilakukan dengan cara metode ataupun juga investasi dengan cara dollar cost averaging. Jadi nilai investasinya ini sudah jelas, berapa yang disisihkan per bulannya untuk investasi, ini bisa langsung ditaruhkan saja di saham yang memang ingin diinvestasikan. Nah, untuk perencanaan keuangannya seperti apa untuk generasi sandwich? Nah, itu dia tadi, kalau misalkan generasi sandwich itu mungkin kita tidak bisa menyamakan dengan biaya alokasi dana darurat untuk keluarga ya, karena memang berat juga nih, karena kan ibaratnya juga harus memenuhi 2 keluarga sekaligus gitu ya, artinya kan bebannya juga jadi 2 kali. Kalau tadi kita lihat di dana darurat untuk orang-orang yang sudah berkeluarga itu kan 6 sampai 9 kali dari gaji nih, tapi untuk generasi sandwich mungkin bisa dialokasikan 3 kali mungkin ya, 3 kali, karena kan melihat lagi memang kan pengeluaran untuk 2 keluarga itu juga besar juga begitu ya. Jadi mungkin dimulai dari 3 dulu juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, mungkin itu kira-kira dari saya. Next-nya ada juga pertanyaan ya, kalau masih kuliah instrumen investasi yang cocok tuh apa ya? Sama sih sebenarnya kalau kita boleh kaitin dengan pertanyaan yang pertama, generasi sandwich dan juga dengan yang masih kuliah ini kan ibaratnya mereka dua-duanya dalam sisi porsi dana untuk investasi pasti juga tidak besar-besar banget kan ya, pasti juga relatif lebih kecil dibandingkan jenis profil investor yang lain begitu ya. Jadi mungkin bisa dimulai dengan saham-saham blue chips seperti tadi bank big caps BBRI gitu misalnya, yang memang resikonya lebih minim, terutama mungkin yang masih kuliah nih bisa dipilih yang resikonya lebih minim. Kenapa? Biar nanti kalau ada apa-apa, misalkan ada mendadak butuh kebutuhan mendesak begitu ya, misalkan kan kuliah kan totonya ada
kebutuhan-kebutuhan ataupun pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga gitu, dana daruratnya bisa lebih disiapkan lagi gitu ya. Jadi memang porsi investasinya ataupun juga alokasi investasinya itu bisa lebih relatif lebih dikit lah dibandingkan orang-orang ataupun juga investor yang pendapatannya atau gajinya atau yang sudah bekerja ini lebih besar gitu gajinya dibandingkan dengan yang masih kuliah gitu. Ya, Mas Wisnu mungkin bisa sudah terjawab ya dua pertanyaan ini. Ya, sudah terjawab semua, Mbak Ellen. Mungkin sesinya Mbak Ellen sudah berakhir ya. Terima kasih Mbak Ellen yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini. Sangat jelas banget ya, hampir Mbak Ellen membawakan kita 2 jam nih Mbak Ellen. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini sudah pada paham semua apa itu instrumen investasi saham, yang cocoknya itu apa. Kalau yang bagi yang saat ini generasi sandwich atau yang masih kuliah itu lebih cocok di instrumen apa. Sebenarnya banyak banget yang bisa dikulik ya, kalau kita lebih detail lagi, terutama untuk yang masih kuliah itu cocoknya di instrumen apa, atau sektor apa yang aman untuk jangka panjang, itu bisa dibahas lagi di kelas pasti selanjutnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu kalau misalnya ingin belajar lebih lanjut terkait technical dan fundamental, kita di pasti untuk nasabah itu biasanya kita lebih detail ya. Jadi di sini ada Mbak Ellen, Mas Nino, dan Mas Aji itu biasanya akan memaparkan materi yang cocok sekali atau rekomendasi saham yang tentunya sangat menarik buat Bapak Ibu dan sayang banget untuk dilewatkan. Jadi kalau kita memberikan rekomendasi saham itu disclaimer all tergantung dari Bapak Ibu apakah mau mengikuti kami atau mau mengikuti arah dari rekomendasi kami atau tidak. Tetapi itu semua tergantung masing-masing Bapak Ibu ketika menerima dari rekomendasi yang kita lampirkan. Oke, sudah berakhir sesi pertama, sudah ditutup oleh Mbak Ellen. Mungkin kita langsung next ke sesi platform ya. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas terkait aplikasi terbaru, namun dari sisi mobile ya. Dari aplikasi mobile. Oke. Nah, di sini kita ada program nih Bapak Ibu. Mungkin kalau kita lihat ya di layar kaca Bapak Ibu semua, di sini ada yang namanya klinik saham ya, yang kita akan membahas terkait saham-saham yang menarik untuk dikulik bersama CGSMB Sekuritas Indonesia, atau yang mungkin ya sudah menjadi nasabah kita ya, dan ingin menanyakan terkait kesehatan portofolionya, itu bisa langsung mengikuti saja. Nanti akan dibahas bareng oleh Mas Nino atau tim research lainnya. Itu kita akan diskusi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita biasa ke klinik gitu ya, kita kalau misalnya ada portofolio yang perlu penanganan khusus, pasti kalau di klinik itu kan dokter akan memberikan resep-resep gitu ya untuk kita agar kembali sehat. Tapi kalau misalnya di sini klinik saham, mudah-mudahan dari porto yang Bapak Ibu yang butuh penanganan yang khusus itu bisa dikonsultasikan kepada tim research kita. Jangan lupa untuk join Discord kami di bit.ly/cgsmb-discord ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung konsultasi aja dan kita biasanya diadakan setiap hari Rabu 2 minggu sekali. Oke, di sini kita akan membahas platform ya. Jadi platform ini kita yang kita bahas adalah aplikasi terbaru. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembukaan rekening, bisa langsung scan barcode saja. Nanti langsung diarahkan ke registrasi dan siapkan dokumen seperti KTP dan kebutuhan lainnya. Nanti akan ada muncul di bagian registrasi ya, atau bagian form seperti itu. Oke, mungkin kita sedikit cerita ya di sini. Jadi di sini adalah 2 aplikasi yang saat ini sedang berjalan dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Yang di sebelah kiri itu adalah aplikasi lama dan di sebelah kanan yang nanti kita akan bahas adalah aplikasi terbaru. Nah, di aplikasi terbaru ini tentunya kita mempunyai fitur keunggulan ya yang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai investor. Jadi kalau misalnya di aplikasi terbaru ini kita tersedia fitur yang pertama adalah auto buy dan auto sell, itu namanya conditional order. Jadi ketika Bapak Ibu sedang sibuk seperti itu ya, tapi tetap investasi berjalan, tapi masih mikir-mikir ya, apakah di kita itu ada fitur tersebut atau tidak gitu ya. Nah,
caranya nanti bisa melihat atau misalnya Bapak Ibu bisa belajar langsung bersama kami cara menggunakan auto buy dan auto sell. Misalnya minggu ini lagi sibuk banget, lagi banyak kegiatan di luar atau di kantor seperti itu ya. Tapi investasi tetap mau jalan. Nah, itu bisa menggunakan auto buy dan auto sell. Atau yang sekiranya misalnya Bapak Ibu punya planning nih, wah kayaknya kemungkinan saham ini turun atau kemungkinan saham ini naik gitu ya. Saya mau jual saham mau mengurangi kerugian saya atau mau ngambil profit saya. Itu tentunya juga bisa di aplikasi kita seperti itu ya. Dan di aplikasi kita ini sudah tersedia di Play Store maupun App Store, jadi bisa dicek aja langsung atau ketik di Play Store dan App Store di CGS CMB iTrade ya. Nah, di situ sudah tersedia bahwasanya ada aplikasi kita yang Bapak Ibu siap untuk digunakan. Oke, jadi ini kita cerita sedikit ya terkait login screen. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan pembukaan rekening dan sudah mendapatkan user ID, password beserta PIN, maka Bapak Ibu siap untuk bertransaksi bersama kita ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan user ID, jangan lupa untuk masukkan user ID yang kita kirim beserta password dan jangan lupa untuk klik remember me agar tidak perlu mengetik ulang di user ID-nya lalu klik login. Dan kita sebenarnya sudah tersedia untuk fingerprint ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pertama kali login nanti kita akan langsung atau smartphone Bapak Ibu akan muncul untuk Face ID dan fingerprint. Jadi untuk next-nya tinggal menampilkan dari fingerprint atau Face ID nanti langsung otomatis terbuka. Jadi tidak perlu menginput secara manual. Nah, di aplikasi kita di sini sudah tersedia untuk 2 pilihan tema ya. Yang pertama ada tema gelap maupun tema terang seperti itu. Nah, kalau di aplikasi lama itu cuma satu tema gelap gitu ya. Mungkin kalau misalnya di sini kita kasih opsi biar Bapak Ibu semakin nyaman ketika bertransaksi menggunakan aplikasi terbaru, seperti itu. Nah, bagaimana cara membelinya ya? Nah, ini sangat gampang sekali untuk melakukan pembelian saham, tinggal klik trade di sini, nanti tinggal search saham yang ingin dibeli ya, maka nanti akan muncul saham-saham yang sekiranya Bapak Ibu tidak asing lagi ya. Nah, mungkin di sekitar kehidupan kita atau misalnya yang Bapak Ibu sering gunakan produknya. Nah, itu akan muncul seperti itu ya. Ya, terutama saham-saham yang logo atau namanya di belakangnya itu ada TBK, pasti Bapak Ibu sudah paham bahwasanya saham tersebut sudah bersifat terbuka dan bisa dibeli sahamnya oleh masyarakat luas, seperti itu. Nah, ketika sudah sampai sini, nanti Bapak Ibu bisa klik di sini ya, untuk harga bid dan maupun harga offer, itu bisa langsung mengeksekusi pembelian saham atau menjual saham. Nah, di sini kita tinggal masukkan jumlah lotnya, yaitu 1 lot. Nah, kalau kita deskripsikan, 1 lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi, minimum kalau misalnya Bapak Ibu semua di sini ingin membeli, itu minimal 1 lot. Berarti sama aja dengan 100 lembar saham. Seperti itu. Nah, di sini kita tinggal langsung masukkan harganya. Kalau kita mau beli di harga offer, itu otomatis langsung match gitu ya. Karena di offer ini, banyak investor yang ingin melakukan aksi jual, seperti itu ya. Nah, ketika si investor ini melakukan aksi jual gitu ya, otomatis mereka kan punya saham dari saham tersebut, punya produknya atau punya barangnya. Nah, sedangkan Bapak Ibu mempunyai cash seperti itu ya. Jadi simulasinya seperti kita membeli di pasar tradisional atau kita membeli di apa namanya di supermarket segala macam ya. Jadi ketika kita membeli di harga offer, maka transaksinya langsung match, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita membeli di harga bid ya, atau di harga 1010 ya. Nah, kalau kita membeli harga 1010 atau di bawah 1010, kan otomatis kita ibaratnya mau nego gitu kan. Wah, saya maunya di harga yang lebih murah nih. Saya kemungkinan bisa dapat di harga sebagai contoh 1.000 seperti itu ya. Tapi itu pasti harus open dulu atau kita masuk harus mengantri dulu. Karena apa? Belum tentu investor yang ingin menjual mau di harga tersebut. Karena sebagai contoh, wah saya kalau beli di harga 1.000, saya untungnya berkurang. Atau kalau misalnya saya di portofolio punya harga 1.015 seperti itu ya, ketika di harga 1.000 saya rugi karena saya punya barangnya 1.015. Nah, itu sebagai contoh kita kalau transaksi ya, seperti itu. Nah, begitupun kalau misalnya ketika kita mau jual di harga yang lebih rendah, itu bisa cepat match karena
banyak investor yang mengantri untuk membeli saham di harga tersebut, seperti itu. Nah, ketika sudah itu, kita langsung klik buy di sini. Kita langsung klik buy di sini dan nanti ada konfirmasi ordernya ya. Jadi di sini ada deskripsi yang sangat jelas. Jadi mau masuk di sini ada harga yang kita inginkan, lalu jumlah lotnya, lalu di sini ada order value-nya sebesar 101.500 seperti itu ya. Nah, net value ini biasanya itu akan ada angka keriting ya di belakangnya. Nah, itu adalah fee yang diberikan kepada nasabah terhadap ketika melakukan pembelian atau penjualan di sekuritas seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya kita lihat di net value-nya itu 101,518 gitu ya. Ada 18 angka di belakang koma gitu atau 2 angka di belakang koma itu biasanya sebagai fee. Tergantung dari value yang kita beli, seperti itu ya. Jadi kalau fee kita di CGSCMB itu di 0,1815 dan fee jual di 0,2815 seperti itu. Nah, itu untuk transaksi beli dan jualnya. Oke, lalu selanjutnya ketika sudah kita konfirmasi order di sini, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik ke lambang kotak ini atau lambang kecil ini, nanti langsung diarahkan ke recent order, atau mungkin kalau Bapak Ibu tidak asing lagi namanya order list, seperti itu ya. Nah, di sini akan terlihat bahwasanya kalau match ini berarti, antara penjual, investor penjual dan kita sebagai pembeli itu match. Begitupun sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai penjual, maka si pembeli itu telah terjadi melakukan, transaksi atau sudah membeli barang atau saham yang Bapak Ibu miliki, seperti itu. Nah, kalau reject seperti ini biasanya ada beberapa faktor. Yang pertama, biasanya kalau kita membeli saham gitu ya, kita mempunyai dana misalnya 1 juta seperti itu. Nah, tetapi kita mencoba ingin membeli saham 3 juta. Nah, itu kan otomatis melewati kapasitas atau melewati dari dana yang kita miliki kan. Nah, itu biasanya ke-reject. Atau kita membeli harga di luar market, seperti contoh misalnya harga batas bawah bid itu di harga 1.000 atau di batas atas harga offer tuh di harga 1.500 gitu ya, sebagai contoh. Nah, ketika kita mengikuti harga bid di bawah 1.000 atau misalnya 998 gitu ya, atau 1.510 gitu ya, itu akan ter-reject karena itu batas di luar dari harga si saham tersebut. Nah, biasanya banyak berbagai faktor, ketika, transaksi itu reject, seperti itu. Oke, next selanjutnya di sini juga, melakukan penjualan itu kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Jadi, kita tinggal merubah aja dari sisi aksinya, di sini ada sell maupun buy, itu kita juga bisa langsung merubah aja. Jadi tergantung Bapak Ibu ingin melakukan aksi beli atau jual. Lalu di sini di menu quote ya. Jadi kalau di menu quote ini, Bapak Ibu bisa mendeskripsikan dari salah satu saham yang ingin dibeli, seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari base bid dan base offer-nya, dari base bid lot-nya dan offer lot-nya, dan harga tertinggi berapa. Jadi kalau high itu adalah harga saham tersebut yang pernah menyentuh tinggi, seperti itu ya, atau tertinggi dari hari ini gitu kan. Nah, seperti itu. Atau low-nya itu adalah harga terendah dari saham tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada chart-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen menganalisa seperti itu ya, terutama dari sisi teknikal kita sudah tersedia, tapi untuk di mobile itu terbatas kita hanya sampai 2 tahun belakangan seperti itu ya, atau 2 tahun terakhir. Nah, kalau kita klik di market depth itu kita bisa lihat dari DB price, DB order, atau running trade ya. Nah, kalau misalnya kita sering lihat gitu ya, running trade itu kan kayak saham-saham yang muncul semua gitu ya, naik atau turunnya atau aksi, jumlah lotnya seperti itu ya, atau pembelian atau penjualan itu kan running trade ya. Jadi kalau misalnya running trade di sini di menu quote, itu hanya ditampilkan dari saham yang kita pilih seperti BNGA maupun MPPA seperti itu. Nah, di sini ini untuk amen dan withdraw itu adalah aksi kita mau rubah, order tersebut atau kita mau cancel dari order tersebut. Nah, sebagai contoh kita membeli saham ya, tadi kita simulasikan misalnya kita mau beli harga saham di harga, 1.000 kalau di sini kan 1.010 ya. Sorry, misalnya kita tadi simulasikan mau beli di harga 1.010 gitu kan. Nah, kita pengen banget nih transaksi kita cepet match gitu ya, karena, wah saya percaya nih saham ini kemungkinan
ada kenaikan di minggu depan atau berapa hari lagi ada kenaikan, karena kalau kita lihat sentimennya cukup menarik gitu ya dari saham tersebut. Nah, tapi pengen cepet-cepet match gitu ya, atau cepet-cepet memiliki saham tersebut. Nah, itu bisa di-amend, jadi tinggal ngerubah aja di price-nya. Nanti di sini misalnya kita pengen di harga 1015 ya, otomatis kalau kita klik amend, maka kalau misalnya di order list itu langsung match ya, karena itu sudah di harga over seperti itu. Atau kalau misalnya, wah saya nggak jadi nih beli saham ini nih, saya mau beli saham yang lain aja, itu juga bisa melakukan withdraw order seperti itu. Nah, di sini portofolio ini menampilkan dari segi aset yang Bapak Ibu miliki ya, dari segi cash maupun dari sisi saham seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada portfolio value ya, yaitu adalah total aset yang Bapak Ibu miliki saat ini. Nah, total aset ini dalam bentuk saham ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada sekitar 3.949.000 ya. Nah, itu adalah total aset dari akumulasi value dari Gotoh ditambahkan dengan MPPA. Seperti itu. Lalu di poin 2 ini adalah unrealized profit ya. Jadi kita bisa melihat dari keuntungan kita maupun kerugian kita itu akan di unrealized profit di sini ya. Jadi bisa kelihatan kalau kebetulan ini gambaran lagi pada rugi ya Bapak Ibu ya. Saham Gotoh maupun saham MPPA. Jadi kita bisa lihat persentase kita kerugiannya berapa seperti itu. Lalu di sini juga ada price ya di harga di bawah kode emiten ini. Nah, ini adalah harga saham yang akan bergerak secara fluktuatif ya. Jadi kalau naik atau turunnya itu akan bergerak secara cepat, tergantung dari kinerja saham tersebut atau dari bid dan offer-nya seperti itu. Lalu di sini ada gain atau loss ya. Jadi kalau ini kita perincikan lagi keuntungan atau kerugian yang kita miliki di saham. Lalu net balance ini adalah total total saham yang Bapak miliki ya, kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini ada 100 saham, ada 8 saham. Nah, itu tuh. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah lot yang kita miliki di portofolio. Lalu next selanjutnya di sini ada account summary ya. Kita bisa melihat jumlah dari yang kita miliki ya, atau dana cash yang kita miliki maupun diakumulasi dengan saham yang kita miliki. Nah, yang pertama ini ada buying power ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu lebih sering mendengar namanya limit seperti itu ya. Nah, limit ini buying power ini adalah batas atas nilai transaksi beli nasabah. Nah, ini adalah dana cash yang kita berikan atau kita siapkan untuk melakukan transaksi ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh Bapak Ibu mau misalnya deposit sebesar 1 juta seperti itu ya. Nah, 1 juta itu adalah 5 kali dana cash, berarti kalau misalnya kita kalikan berarti sekitar 5 juta. Nah, buying power tersebut. Seperti itu ya. Tapi apakah 5 juta itu bisa digunakan sepenuhnya? Tentunya tidak ya, karena tergantung dari haircut dari saham Bapak Ibu seperti itu, atau haircut yang Bapak Ibu ingin beli dari saham tersebut. Nah, kalau misalnya sudah jadi nasabah CGCMB, nanti akan dibantu oleh sales-nya. Diinformasikan bahwa untuk saham PT ABCD gitu ya, haircut-nya itu berapa, itu akan nanti diinformasikan oleh tim sales, seperti itu. Lalu di nomor 2 itu ada holding market value ya, yaitu adalah nilai saham yang dimiliki Bapak Ibu sesuai dengan harga pasar. Jadi holding market value ini adalah value yang Bapak Ibu miliki dari saham tersebut nanti akan bergerak sesuai dengan harga market. Jadi misalnya Bapak Ibu membeli saham PT ABCT sebesar value-nya 1 juta. Nah, kalau sahamnya lagi naik, maka 1 juta itu akan bertambah. Begitupun sebaliknya, kalau harga saham tersebut turun, maka value-nya akan berkurang, seperti itu. Nah, yang ketiga, ini ada total aset, yaitu adalah total nilai aset dari dana dan saham Bapak Ibu. Nah, itu adalah akumulasi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, current balance ditambah dengan holding market value. Maka kalau kita lihat di sini adalah total aset sebesar 4.053.000 seperti itu. Nah, di sini nomor 4 itu ada current balance dan nomor 5 itu ada available cash balance. Nah, ini kita akan ceritakan sedikit ya perbedaannya apa. Nah, kalau current balance itu adalah dana yang update secara real time ketika kita ada aksi melakukan beli maupun jual. Nah, itu untuk current balance. Jadi kalau misalnya kita beli, itu dananya langsung potong. Kalau misalnya kita jual, dananya juga langsung terpotong seperti itu. Akan langsung bertambah kalau jual. Nah, kalau available cash balance itu menunggu T+2 tentunya. Jadi penyelesaian transaksi saham itu adalah sesuai dengan peraturan bursa adalah T+2. Jadi kalau misalnya
Bapak Ibu melakukan aksi beli dan jual seperti itu ya, tapi di cash balance-nya itu belum update, ya itu harus ditunggu sekitar T+2 baru akan terupdate untuk available cash balance. Tapi kalau current balance itu dana yang update secara real time. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mungkin transaksinya day trade seperti itu ya, mau aksi Juli dan jual segala macam, acuannya adalah current balance. Tapi kalau available cash balance itu acuan ketika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana seperti itu ya. Jadi itu sedikit perbedaannya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada credit limit, yaitu adalah jumlah limit trading yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, ini adalah batas atas ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki buying power sebesar 500, tapi kredit limitnya hanya 300 juta yang kita batasi, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu kalau untuk kredit limit. Lalu di poin nomor 7 dan nomor 8 itu ada open buy dan open sell. Nah, di sini itu adalah ketika kita transaksi saham, tapi transaksinya itu belum match, masih open. Nah, itu akan muncul sebesar value-nya. Begitupun kalau misalnya kita lihat di poin nomor 9 dan 10, itu perbedaannya adalah ketika transaksinya sudah match. Nah, itu akan muncul value-nya seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada for sale, yaitu adalah nilai outstanding yang sudah T+4 dan perlu dijual. Nah, jadi perlu diperhatikan juga ketika kita transaksi menggunakan limit, biasanya kita harus membayar kewajibannya itu di T+2. Nah, kalau tidak membayar kewajiban, maka di T+3 kita akan dikenakan bunga, dan di T+4 itu kita akan dilakukan suruh for sale seperti itu. Nah, di sini ada menu cash withdraw ya, atau penarikan dana dari dana yang ada di RDN atau rekening dana nasabah, itu ditarikan ke rekening tabungan kita. Nah, itu tentunya bisa dilakukan. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau misalnya ingin melakukan cash withdraw, itu biar dananya masuk di hari yang sama, bisa nginput pada pukul 8 pagi sampai jam 9.30 ya, karena cut off time kita di jam 9.30, maka ketika Bapak Ibu melakukan penarikan di atas 9.30, maka prosesnya dilanjutkan di keesokan harinya. Jadi pastikan aja untuk di CGCMB itu adalah cut off time untuk cash withdraw di jam 9.30 seperti itu. Nah, ini story chart ya, Bapak Ibu yang tadi saya singgung, bahwa saya kalau di aplikasi mobile itu maksimum hanya 2 tahun belakang. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat dari pergerakan saham tersebut dari 2 tahun ke belakang. Dan kalau ingin melengkapnya, lihat chart secara lengkap, itu bisa melalui website maupun desktop, seperti itu ya. Lalu di sini kita juga siapkan indikator. Biasanya kalau di kelas pasti nasabah itu dibahas kumpas tuntas ya, bersama Mas Mino maupun Mas Aji dan Mbak Ellen. Nah, itu biasanya kita akan bahas. Lalu di menu favorit ini adalah saham-saham yang kita pilih untuk kita pantau secara sering ya, atau secara berkelanjutan seperti itu. Nah, itu bisa ditambahkan di menu favorit stok seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kelas pasti pada siang menjelang sore hari ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita seperti Instagram, Twitter, Spotify, TikTok, Facebook. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita. Jangan lupa untuk follow LinkedIn kita, Telegram kita, dan Discord kita ya. Maka di situ kita akan memberikan informasi-informasi terkait event kita, ataupun dari promo-promo yang kita biasa adakan untuk khusus pembuka rekening di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan untuk call center kita di 150-330 ya. Jadi kalau misalnya ada proses pembuka rekening bisa langsung telepon ke call center. Oke, sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Oke, mungkin sudah cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kelas pasti, paham investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya di hari Senin depan. Dan jangan lupa untuk memfollow sosial media kita di CGS CIMB ID ya. Jadi di situ biasanya ada informasi lengkap terkait event-event kita, kelas edukasi maupun promo-promo. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di kelas pasti. Tetap semangat dan ingin berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Baik, terima kasih semuanya. Thank you.